Oke. Oke, lanjut. Ini lagi mau bikin skripsi bab 4 ya. 4 ya. Mm. Kan sebelumnya Ame dapat contoh skripsi dari dosen tuh ya semester Mm. 5. Mm. Nah, pas Ame lihat di sini contohnya itu apa namanya? Pertanyaannya sama, Pak. Jadi kan kelihatannya enak ya. Cuman kayak satu pertanyaan, jadi langsung semuanya langsung 4 orangnya, di 3 orangnya dicantumin. Nah, kalau Amel kan ada yang bagian, kalau yang 2 ini kan bagian BC-nya, satu ini bagian operasional di kantor Amel. Nah, satu ini kan Bu Rati nih, akademisi, dosen di sini. Otomatis pertanyaannya nggak sama semua dong sama yang di BC. Pasti, tapi pertanyaannya intinya sama, cuman kayak bahasanya tuh beda gitu, Pak. Iya. Kan ya? Secara inti sama ya, cara cuman dia lebih kepada ke akademisinya. Iya. Tentang teori-teorinya mungkin ya. Nah, jadi tuh Amel nyantuminnya ada yang di bawahnya. Itu nggak apa, Pak? Gak apa-apa sih, iya. Kayak misalnya ini nomor 1, kan pelaksana kebijakan jasanya. Otomatis kalau yang pengguna jasanya di perusahaan Amel kan dia cuma menggunakan sistemnya doang kan, bukan yang terlibat kebijakannya. Jadinya Amel nyantuminnya di bawahnya, nggak apa? Iya, nggak apa-apa. Ini dipakai verbatim ya? Pakai verbatim? Oh iya iya. Amel sih nggak tahu verbatim apa enggak, karena yang waktu itu Pak Hasbi jelasin kan itu kesepakatan dosen sama pembimbing. Nah, Amel nanya sama dosen Amel tuh katanya ikutin sesuai bab 3 aja modelnya. Itu maksud Amel bukan model penelitiannya. Kalau bab 3 kan model penelitian kerangkanya ya. Nah, ini kan peta kan beda lagi kan modelnya, maksudnya verbatim atau enggak, atau yang biasa. Dia tuh juga nggak ngerti, jadinya ya udah ikutin contoh yang ada aja. Verbatim jadinya. Iya, kalau verbatim itu jadi gini, kan ada narasumber, terus wawancara. Nah, biasanya di sebelah sini itu ada semacam peraturannya, kalau misalnya kebijakan atau undang-undangnya gitu ya. Jadi wawancara dia kayak gimana, nanti di bawah itu, di bawahnya tuh dia ada kesimpulannya. Oh, kesimpulan dari hasil wawancara kita. Tuh verbatim tuh biasanya kayak gitu. Ya, sih kayak gitu. Biasanya sih begitu verbatim. Tapi kalau itu sih juga tergantung dosennya sih mau apa enggak. Ya sih, ini belum dikasih ke Pak Ajat. Pak Ayat. Karena ini Pak Ayat atau Pak Ajat? Pak Ajat. Pak Ajat. Iya, Pak Ajat. Iya, Pak Ajat enak orangnya. Dia mah oke, lanjut. Iya, dia tuh memang lebih lihat kepada kemandirian kita sih sebenarnya. Karena emang cuma ngebimbing doang kan, bukan kayak mengajari dari awal. Iya, kalau nggak salah contoh yang verbatim, susah juga ya. Pokoknya gitu deh, kalau verbatim tuh jadi gini, dia tuh pertama narasumbernya siapa, terus pendapat dia kayak gimana, nah terus undang-undang atau peraturannya bunyinya kayak gimana. Nah, itu bukan cuma satu doang, tapi ada beberapa ya. Ada beberapa yang ditanyain gitu ya, diwawancarain. Nah, nanti di bawahnya itu baru kesimpulan dari yang kita diskusiin sama narasumbernya itu. Tuh, apakah si narasumber itu disesuai dengan ketentuan ataukah si narasumber itu tidak sesuai dengan ketentuan, gitu doang sih. Kalau misalnya dia nggak ada peraturan apa, cuman kayak ya udah yang berjalan tuh kayak gini, yang berjalan kayak gini, karena SOP berarti iya nggak apa-apa sih, SOP atau peraturan kebijakan, SOP-nya gitu. Ini bab 4 ya? Iya. Amel udah daftar sidang. Oh, ya udah apa? Tapi bab 4-nya belum. Iya. Bab 4 doang sih. Yang hasil wawancara doang, karena dari kemarin dari seminggu yang lalu sebenarnya udah rapi, udah siap. Tapi bingung mau nyantumin tuh kayak gimana, karena nggak ada gambaran, Pak. Ternyata baru ingat di folder tuh ada contoh ini. Nah, itu ada. Tapi lampirannya itu kayak apa aja, Pak? Lampiran. Kan, bab 5 tuh ada tuh ya kayak lampiran. Setelah lampiran. Jadi lampiran itu setelah daftar pustaka. Itu isi secara kasar semua istilahnya ya.
semua perkataan si ini wawancara kita ya, lampiran itu foto-fotonya, terus pokoknya semua deh yang kita jadiin apa ya, dasar bukti kalau jadi gini, ketika di bab 4 kan kita masukin tuh hasil wawancara ya. Nah itu sebenarnya di bab 4 itu hasil wawancaranya itu udah kita saring sebenarnya. Iya. Nah yang benar-benar masih utuh, masih bulat, Di bawah itu di lampiran ya? lampiran gitu, itu dimasukin tuh, misalkan namanya siapa, terus posisi jabatannya apa, umurnya, terus baru tuh pertanyaan jawabannya. Nah pertanyaan jawaban itu nanti disaring ya, masuk ke bab 4 gitu. Oh jadi kan kalau misalnya kalau kuantitatif itu kan ada lampiran Kuali. kuesionernya. Kuanti. Kalau kuanti hitung-hitungan dong. Iya, kalau kuanti kan ada contoh lampiran kuesionernya tuh dilampirin Pak. Karena Iya. mereka punya kakak kelas yang kemarin ada. Berarti Ame juga ngelampirin yang contoh wawancaranya juga Pak? Iya, Berarti 3 pertanyaan dicantumin? iya, Sama perlu gak sih Pak surat persetujuan penelitian dari Iya, BC-nya? masukin. Masukin juga. semua pendukung-pendukung itu masuk ke lampiran. Jadi bagusnya, memang lebih bagusnya lagi itu lampiran itu benar-benar mencerminkan proses kita ketika mengolah data. Bagusnya lagi, misalkan gini ya, misalkan nih, ini misalkan bagian A itu misalkan isinya itu tentang surat-surat kita, misalkan pakai itu surat dari kampus ya, atau surat dari instansi yang bersangkutan yang mengizinkan untuk lakukan penelitian di situ ya. Nah terus itu misalkan itu bagian A, misalkan nih kalau mau ribet terserah sih ya, itu juga nanti komunikasi juga sama dosen pembimbing. Nah terus di bagian B nya misalkan itu udah isinya itu sudah tentang hasil wawancara ya. Bagian B misalkan hasil wawancara secara bulat ya, secara bulatnya, secara utuhnya. Nah nanti di bagian C misalkan kita apa ya, foto aja deh, B itu foto deh, foto-foto ketika kita wawancara ya, kalau ada wawancara. C itu misalkan tuh ininya apa, wawancara tadi itu ya secara utuh, secara bulatnya ya. Nah terus bagian D itu saringannya yang akan kita pindahin ke bab 4 gitu. Gitu bagusnya sih, tapi itu emang agak ribet sih, tapi itu bagus tuh kalau kayak gitu. Itu udah kayak disertasi anak S3. Tapi kalau misalnya nelitinya Zoom, nggak usah nyantumin kan Pak? Zoom paling kita screenshot. Screenshot? Oh, memang nggak kemarin? Ya udah, berarti nggak apa-apa sih. Sebenarnya sih bagusnya ada screenshot bukti atau foto. Nggak apa-apa sih, kalau memang nggak ada nggak apa-apa. Foto itu kan pendukung aja ya. Iya. Yang penting itu kan kamu ini nggak rekam nggak ya? Ngerekam di handphone sih ada. Oh, rekam di handphone. Ya udah nggak apa-apa sih. Gitu. Tapi memang boleh lihat kok Pak, contoh skripsinya Pak. Oh boleh, tapi yang analisis ini nih biasanya dia kualitatif ya. Kalau yang pengaruh kuantitatif ya. Oh beda ya Pak? Beda. Dan juga kalau kuantitatif itu dia namanya rumusan masalah di bab satunya ya. Iya. Kalau kualitatif itu tesis. Penelitian. Yang hitam tesis. Tesis. Iya. Nah, kalau kualitatif namanya pertanyaan penelitian. Jadi seperti itu. Terus yang di kan ada tuh Pak, anak kan udah daftar sidangnya. Kan kita kayak ngupload dokumen yang diperluin juga kan. Kan dia ada upload surat pernyataan orisinil. Oh, itu Yang ada di skripsi kan, yang ada apa ya, materainya. Itu perlu gak sih kita kayak cuman collect doang tapi nggak usah kita print gitu? Itu kalau itu harus di print ya?
Iya. Di print terus kita scan lagi Atau gitu. itu sih coba tanya akademik deh. Akademik atau dospem. Kalau dospem yang nggak ngasih info ke akademik. Berarti kalau lampiran-lampiran itu yang kita foto terus kita cantumin, karena lebih simpelnya. Emang sih paling foto ya, Iya. terus ini. Cuma lebih bagusnya sih menurut saya tuh di print terus di scan. Gitu. Oke. Mau duduk aja. Ya. Ini aja Pak. Ya. Hmm. Ini kan Ame juga dosen ketua penguji kemarin Pak Bambang. Hmm. Terus Bu Indah itu selalu Bu Indah Pak. Enggak juga. Penguji ahli siapa nanti? Karena Ame juga Tergantung. Nanti nggak bisa dipastiin di awal. tahu. Terus misinya kosongin dulu aja. Iya. Baiklah. Kecuali pembimbing ya. Pembimbing kan udah ketahuan dari awal. Ini berarti menyatakan tetap Bapak Dokter Insinyur Panji. Enggak, udah ganti. Oh, ganti. Sekarang Pak Profesor Dokter Wahyudin Atunreng. Jadi lihat di webnya. Dekan apa ini ya? Yang terbaru tuh dekannya deh kalau nggak salah deh. Bukan rektor. Jadi begitu. Oke, kamu lihat-lihat dulu, boleh lihat-lihat aja ya. Kan saya matiin dulu ya. Oke.